Nanti mic-nya tolong di mute ya. Nanti kalau ada kesempatan bersaksi baru dibuka ya. Pak Amin, boleh mulai dibuka Pak Amin? Boleh, baik. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Kita percaya malam ini ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Semua partisipan, teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun kita berada malam hari ini. Kita bersyukur, kita masih berkumpul di Mesbah komunitas Komsel Tegar malam ini. Biarkan malam ini lawatan Tuhan secara pribadi, kita persiapkan hati kita menyambut besaran Tuhan lewat hambanya akan disampaikan oleh Wijaya. Rahasia hidup berkemenangan dengan topik malam ini. Kita serahkan waktu yang singkat ini, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja menjamah lewat firman-Nya akan memerdekakan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah Zoom kita malam ini. Kita serahkan waktu yang singkat yang berharga ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Biarkanlah Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, apapun pergumulan kami percaya Tuhan malam ini kami akan mengalami kemenangan Tuhan dalam pergumulan kami, baik dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, bisnis, pelayanan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi tegar Tuhan, menjadi terang dan garam untuk berdampak di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa. Sebentar kami mau beribadah bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita malam hari ini akan memulaikan ibadah kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Ya, hari ini saya tahu ada banyak di antara kita sedang ada dalam pergumulan, termasuk saya. Tapi di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memberikan yang terbaik buat kita semua malam hari ini. Kita menyanyikan sebuah pujian, Ku mau cinta Yesus. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap mencintai Yesus. Amin. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, ini aku anaknya, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Panggil nama Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Salam Bu Luci. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak perkara, ya. Saya juga sedang menghadapi banyak perkara. Teman-teman yang ada mungkin banyak perkara, tapi yang kelasnya berbeda-beda, ya. Tadi saya dengan teman baru pulang dari menyelesaikan satu perkara, makanya di jalan saya nyanyikan sebuah pujian ini. Dan saya termotivasi dengan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Mengapakah harus terjadi di dalam hidup ini? Haleluya. Dengarkan baik-baik sairnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Dia mengerti. Allah mengerti
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Sebab kita berterima kasih punya Allah yang sangat mengerti kebenaran kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Terima kasih punya Allah yang sangat mengerti keadaan kita. Seringkali kita berpikir kita berjuang sendiri. Malam ini saya mengatakan Allah itu mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Allah peduli. Allah peduli. Allah peduli. Kita mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Kita masih bisa lagi beribadah. Allah mengerti persoalan saudara. Allah peduli persoalan saudara. Persoalan apapun yang sedang kita hadapi, Allah tidak akan pernah membiarkannya kita menghadapi sendiri. Allah tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Puji Tuhan. Saya berikan kesempatan buat Ibu Mia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Ibu Mia, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sadar betul bahwa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, sesungguhnya kami tidak akan mampu melewati hari-hari yang sulit. Hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang semakin mudah. Situasi kondisi tidak semakin mudah, tetapi kami punya harapan, kami punya Yesus, kami punya Tuhan yang telah menyelesaikan kemenangan itu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, bila kesempatan malam hari ini kami membuka hati dan telinga kami. Hati kami, pikiran kami ada di dalam kendali kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menundukkan di dalam kuasa Roh Kudus supaya hati dan pikiran kami fokus kepada kebenaran-Mu. Dan kami mampu memahami setiap kebenaran itu Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, tidak kami dengar dari telinga kanan kami dan kemudian keluar, tetapi kami rindu bahwa firman-Mu yang kami dengar itu sungguh-sungguh mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya. Kita bersyukur ya bahwa hari-hari yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan tentunya ada kekuatan ilahi yang menopang kita ya. Ada kekuatan ilahi yang memampukan kita untuk kita mampu melewati hari-hari sulit kita. Ya, kalau kita melihat berita di luar sana seperti apa, wow, ngeri sekali ya. Tetapi kenapa saya begitu terpanggil untuk menyampaikan bagian ini? Apakah share screen saya sudah nampak, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah nampak di layar? Sudah ya. Oke, kok kayaknya sepertinya sebentar Pak, sebentar ya, saya ulangi lagi ya. Oke. Ya. Kayaknya nggak bisa penuh ya Pak layarnya ya Pak. Saya harus apakan ya Pak? Bisa penuh, Bu.
Di layar dengan penuh Bu, nggak, Pak? Sudah cukup, Bu, sudah cukup. coba dibuka layarnya, dibikin besar screen-nya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya Pak ya, begini ya. Nggak apa-apa, Bu, jelas. Tapi cukup kok Bu, ini soalnya di sebelah ada Oke. teksnya Ibu nih. Oke, puji Tuhan. Nah, rahasia hidup berkemenangan. Tentu kita semua mengharapkan bahwa kehidupan kita dari hari ke hari adalah suatu kehidupan yang penuh kemenangan. Namun pada kenyataannya ya, kita seringkali kalah, ya. Kita seringkali gagal, dan kita terus berjuang bagaimana supaya kita bisa menang. Nah, apa yang terjadi ketika kekalahan demi kekalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, kok sepertinya ikut Tuhan kok kalah mulu gitu ya. Nah, oleh sebab itu mengapa saya terpanggil untuk menyampaikan bagian ini untuk kita semua. Rahasia hidup berkemenangan. Saya akan mengawali dengan satu cerita ya. Ini cerita ya. Jadi ada 2 ekor anjing yang hidupnya bertetangga gitu ya. Rumahnya bertetangga. Nah, setiap hari si bulldog ini selalu datang ke rumah si herder. Ketika mereka jumpa, mereka berantem, dan herder menang. Hari besoknya, bulldog datang lagi. Lalu kemudian berantem, herder menang. Hari ketiga, hal demikian terjadi lagi, dan bulldog selalu menang. Namun herder selalu menang. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika bulldog datang pada hari kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya, herder ini selalu bersembunyi. Padahal kita tahu ya, padahal dia tahu bahwa dia sebenarnya sudah menjadi pemenangnya. Dia sudah menang. Ketika bulldog datang, dia begitu takut untuk menghadapi bulldog. Yang saya sering merenungkan hal ini bahwa dalam kehidupan ini kita sering mengalami hal yang sama, ya. Sebenarnya kita ini sudah menjadi pemenang, ya. Kenapa saya ambil secara khusus dalam konteks Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang 39 tentang rahasia kemenangan. Kita ini sebenarnya sudah menang, tetapi apa yang terjadi bahwa kita seringkali terintimidasi, lebih mendengar dengan apa kata dunia, apa kata orang lain, lebih fokus kepada situasi, dan lupa pada apa yang sesungguhnya sudah dilakukan Kristus bagi kita. Kolose pasal 2 ayat 18 firman Tuhan berkata, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, jadi maksudnya apa? Apa hubungannya kisah 2 ekor anjing tadi dengan apa yang saya mau sampaikan hari ini? Bahwa janganlah kamu biarkan kemenanganmu itu digagalkan. Apakah kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu bisa digagalkan? Sesungguhnya tidak. Herder selalu menang. Tetapi karena bulldog selalu datang dengan wajah yang jelek, yang garang itu, akhirnya membuat si herder ini bersembunyi. Maksudnya apa? Bahwa dalam kehidupan kita tahu bahwa kita ini umat pemenang. Kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Kita tahu bahwa kemenangan sudah di pihak kita karena Yesus yang sudah mengerjakan kemenangan itu di atas kayu salib. Sering bahwa keadaan, situasi kita, baik itu melalui sakit penyakit, persoalan ekonomi, keadaan masalah-masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, yang sepertinya begitu garang gitu ya, yang sepertinya begitu menyeramkan itu, sehingga itu menuduh, mengintimidasi, meruntuhkan seolah iman kita kepada Kristus seperti tidak ada artinya sama sekali dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita lebih fokus kepada apa? Kepada apa yang terjadi, kenyataan yang terjadi, keadaan yang ada, sakit penyakit yang menggerogoti.
keadaan atau kondisi krisis ekonomi yang tidak kunjung membaik. Sehingga ketika Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di kota Kolose, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Ini sebenarnya bukan digagalkan, tetapi kita seperti dibuat lemah. Kita dibuat menjadi lemah karena intimidasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, kita melihat kebagian ini bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena Kristus telah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan itu yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan upaya kita, bukan perjuangan kita, tetapi iman kita. Oleh sebab itu, mari kita fokus bahwa apa rahasia kita hidup berkemenangan. Saudara, dalam satu cerita, ini bukan cerita, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah nyata dari seorang tentara Jepang, ya. Tentara ini direkrut oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1941, ketika itu dia masih berusia 26 tahun, namanya Soichi Yokoi. Nah, saudara, pada tahun 1945 Amerika melakukan invasinya ke Jepang dan termasuk di kota Guam, itu dekat Lautan Pasifik, saudara. Nah, saudara, si Soichi Yokoi ini ketika dia mendengar peperangan di mana Amerika melakukan invasi terhadap Jepang, Soichi dengan 127 teman, ya, sesama tentara, mereka bersembunyi ke Guam, mereka masuk ke hutan-hutan, mereka masuk ke ke pedalaman, ya, ke hutan-hutan. Karena pantang bagi mereka ketika mereka harus menyerah kepada musuh. Oleh sebab itu mereka bersembunyi dan semakin dalam masuk ke dalam hutan. Nah, dari 127 ini, Soichi Yokoi ini hanya bertiga dengan temannya. Yang lainnya dia sudah tidak tahu di mana mereka, tetapi dia dengan 3 sahabatnya, sesama tentara ini bersembunyi di satu tempat. Namun supaya mereka tidak terlihat, tidak ditemukan oleh musuh, mereka saling berpencar. Mereka menggali gua-gua untuk mereka bersembunyi secara berpencar. Sampai pada akhirnya 2 sahabatnya mati. Dan Yokoi lah yang menguburkan kedua sahabatnya ini. Selama 27 tahun, Yokoi ini terus berada dalam persembunyiannya karena dia tidak tahu bahwa perang sudah selesai. Nah, suatu ketika, Yokoi ditemukan oleh 2 orang nelayan. Ketika dia ditemukan, Yokoi ini melawan melawan 2 nelayan ini karena apa? Dia pikir mereka adalah musuh. Sampai akhirnya diberikan penjelasan bahwa sudah usai 27 tahun yang lalu. Tetapi Soichi Yokoi ini tidak tahu. Ketidaktahuannya bahwa peperangan sudah selesai membuat dia terus bersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya mau menarik satu benang merah begini, bahwa mengapa kita tidak berkemenangan dalam hidup ini? Mengapa kita seringkali kalah? Kita kalah dari satu pilar hidup kita, dari pilar kerohanian, pilar keluarga, entah itu pilar keuangan, pilar kesehatan kita. Kenapa kita selalu kalah dalam pilar-pilar kehidupan kita? Karena ketidaksadaran kita akan kemenangan yang sebenarnya sudah kita peroleh. Saudara, mengapa kita tidak berkemenangan? Bukan karena kita tidak berjuang. Karena sesungguhnya perjuangan kita juga, kemenangan yang kita peroleh juga bukan karena perjuangan kita, bukan juga karena usaha kita. Tetapi kemenangan yang kita miliki, yang kita peroleh adalah karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Jadi mengapa kita tidak berkemenangan? Karena ketidaksadaran kita akan kemenangan yang
sebenarnya sudah kita miliki. Sudah bisa bayangkan bahwa kalau ketika saya merenungkan bagian ini dalam beberapa waktu lamanya, saudara, saya sering membayangkan begini, kok saya sepertinya begitu bodoh ketika saya menganggap bahwa saya kalah melulu. Bukan karena apa, tetapi karena ketidaksadaran saya akan kemenangan yang sudah saya peroleh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak mau bahwa ketidaksadaran kita membuat kita kalah dan kalah lagi. Seperti herder yang sudah menang, tetapi karena intimidasi bulldog, akhirnya dia takut, dia bersembunyi. Seperti Yokoi yang sudah perang selesai 27 tahun yang lalu, tetapi dia tetap bersembunyi. Karena tidak tahu, karena ketidaktahuan, ketidaksadaran dia bahwa perang sudah usai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan baik-baik saudara bahwa tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena peperangan yang kita lakukan, tetapi karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat selanjutnya berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat selanjutnya dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran ini sungguh-sungguh membukakan mata rohani saya, membukakan pikiran saya betapa sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi milik saya. Rahasia hidup berkemenangan adalah yang pertama, bahwa panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan. Maksudnya apa? Bahwa ketika Yesus memanggil umatnya, ketika Yesus memberikan anugerah kepada manusia melalui kematiannya di kayu salib, dan Dia lakukan bukan ketika kita sudah baik, yang Dia lakukan bukan ketika kita sudah bertobat. Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian di kayu salib ketika kita masih berdosa. Dan panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan. Jadi maksudnya apa? Bahwa mereka yang merespon panggilan Tuhan ini sudah memiliki dasar kemenangan di dalam hidupnya. Jadi barang siapa yang meresponi panggilan Tuhan dengan percaya kepada Dia, maka sesungguhnya kita sudah meletakkan dasar kemenangan kita. Lalu yang kedua adalah bahwa kasih Tuhan adalah kekuatan penjamin kemenangan kita. Mari kita akan bahas satu persatu dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-30 dalam Roma pasal 8 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu anugerah, privilege yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa pengorbanan Yesus Kristus adalah jaminan Tuhan Allah memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, memulihkan kita dengan hak istimewa sebagai umat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kekristenan bukan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Bukan bicara tentang seberapa besar
kita sudah mengabdi kepada Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, bukan berbicara tentang seberapa besar kita sudah memberi kepada Tuhan, atau sudah seberapa lama kita melayani Tuhan. Kekristenan bukan berbicara tentang aktivitas rohani, seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain. Mereka melakukan aktivitas rohani untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebagai imbalan, sebagai pahalanya. Kekristenan bicara tentang apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan? Pengorbanan Yesus adalah jaminan Tuhan, di mana Dia sudah memilih dan menentukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terlahir bukan dari keluarga Kristen. Keluarga besar saya bahkan sampai hari ini ya mereka Pak Haji, Pak Kiai gitu ya. Dan ketika pertama kali saya percaya kepada Tuhan, ketika itu saya tidak ingat persis di usia berapa, tetapi waktu itu saya diajak oleh seorang tetangga yang sebenarnya masih family. Dia mengajak saya demikian, Nia mau nggak kamu makan enak katanya. Saudara, kondisi perekonomian kami sangat sulit ketika itu. Kami lahir di satu kampung yang terkenal dengan kemiskinannya, dengan kekeringannya, dengan situasi kondisi yang sangat gersang. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang Gunung Kidul, Jogja lantai 2 kalau saya menyebutnya sekarang. Kalau sekarang sudah berubah begitu rupa. Menjadi tempat destinasi wisata yang luar biasa. Zaman saya kecil, ya tahun 60-an, Gunung Kidul adalah tempat di mana terkenal dengan tidak ada air, gersang, miskin, dan itu yang terjadi. Saya makan nasi beras, saudara, itu kalau musim panen padi, atau kalau ada hari lebaran, kalau ada orang pesta, saya baru makan nasi beras. Selebihnya apa? Saya besar dari tiwul. Kalau yang pernah makan tiwul, itulah makan saya, itulah makanan saya sampai saya sebesar ini. Nah, saudara, seorang yang berkata, mau nggak kamu makan enak? Nah, saudara, saya merespon, iya saya mau makan enak. Saudara, saya dibawa, ternyata itu adalah sebuah perayaan Natal di kampung saya yang sebelumnya saya nggak pernah tahu. Lalu kemudian dalam perayaan itu ada anak-anak kecil yang menghafalkan ayat, dan saya ingat sampai hari ini ayat Alkitab yang pertama kali saya dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang diucapkan dalam bahasa Jawa. Itu melekat di pikiran saya. Lalu tibalah saatnya makanan dibagikan. Satu bungkus nasi dibungkus dengan daun pisang. Sampai hari ini saya ingat karena saya saudara, itu bagi saya itu adalah makanan terenak seumur hidup saya adalah makanan itu. Sekepal nasi beras, lalu kemudian ada oseng-oseng tempe dengan cabai hijau, kemudian ada bihun goreng, dan separuh telur rendang. Ya, telur yang dimasak rendang separuh. Itu makanan paling nikmat yang saya pernah makan seumur hidup saya. Lalu kemudian saudara, pada saat saya selesai ikut makan, ikut pesta Natal itu, doa saya simple, sederhana sekali. Saya bilang sama Tuhan, walaupun saya belum tahu itu siapa Tuhan, apalagi Tuhan Yesus, saya belum ngerti sama sekali. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, saya minta sama Gusti, ya saya menyebutnya Gusti. Saya rindu bapak saya, ibu saya, adik-adik saya bisa makan enak di sini. Di gereja kecil yang lantainya itu masih tanah pasir gitu ya saudara. Saya ingat sekali kursinya itu kursi panjang, bukan kursi panjang yang ada sandarannya. Yang kayu dibelah begitu saja dengan 4 kakinya, tidak ada sandarannya. Saya ingat sekali doa saya ketika itu. Dan tahun 86 bulan Desember, ketiga adik saya dan kedua orang tua saya
paman saya dan bibi saya dan 1 orang anaknya, serta Pak D dan Bude saya, serta 2 orang anaknya. Mereka dibaptis dan percaya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan bahwa pengorbanan Kristus adalah jaminan kita. Jadi kita menang bukan karena kita mengupayakan supaya kita menang, tetapi pengorbanan Kristus adalah jaminan Tuhan dalam memilih kita. Dalam perjalanan waktu saya seringkali merenungkan begini, Tuhan, kalau kekristenan bicara tentang apa yang kita bisa lakukan sama Tuhan, apa yang kita bisa berikan sama Tuhan, mungkin saya tidak masuk dalam pilihannya. Karena sesungguhnya saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya sesuatu yang saya bisa bawa kepada Tuhan selain diri saya sendiri. Pengorbanan Yesus itulah yang membuat saya begitu kuat di dalam saya ikut Tuhan. Dalam sekali waktu dalam pelayanan ketika saya di awal-awal pelayanan saya pernah mau dikeroyok orang sekampung karena saya mengkristenkan. Menurut mereka saya mengkristenkan satu keluarga dan mereka percaya kepada Tuhan dan sedang saya bimbing percaya Tuhan. Tidak tahu bahwa mereka datang sebenarnya mau menghabisi saya. Justru hati saya bersuka cita. Wah, saya ngomong kepada semua daripada saya menginjil satu persatu kepada setiap pribadi, ini sekaligus datang banyak orang. Lalu kemudian setelah saya menyajikan teh pada malam itu ya, setelah minum teh mereka pulang satu persatu sebelum masuk kedatangan mereka. Lalu pemilik rumah dia menyampaikan kepada saya, Mbak Mia besok pagi Mbak Mia harus pulang. Harus pulang. Mereka datang sebenarnya mau menghabisi Mbak Mia. Itu saya tidak ada rasa sama sekali. Kenapa? Saya berpikir begini Bapak Ibu, saya ke daerah itu, ke kampung itu, saya harus melewati bukit-bukit. Ada berapa bukit yang harus dilewati? Naik turun bukit ke tempat itu dengan berjalan kaki. Saya dihadang 1 orang saja di jalan. Habislah saya. Kalau memang itu sudah waktunya Tuhan. Ngapain juga mereka rame-rame, sedangkan saya hanya seorang diri, seorang perempuan gitu ya. Jadi ada satu kekuatan yang ada di dalam diri saya bahwa apa saya harus takut? Kalau memang sudah waktunya Tuhan, ngapain mesti mereka rame-rame keroyok saya? Saya dihadang di jalan, juga sudah saya tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena bahwa panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita. Kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Dia, itu satu anugerah. Itu satu privilege, itu satu perkenanan. Banyak orang mencari perkenanan Tuhan, saudara. Tahukah kita bahwa Tuhan berkenan kepada kita bukan melalui apa yang kita lakukan bagi Dia. Tuhan berkenan kepada kita karena memang Dia berkenan mengasihi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib, bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi dengan cara apa kita mau berkenan seperti apa lagi? Bahwa kasih Allah yang dinyatakan kepada kita itu sempurna. Sempurna artinya bahwa tidak bertambah karena apa yang kita lakukan, atau tidak berkurang oleh karena kegagalan atau dosa yang kita lakukan, karena sudah sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian selanjutnya bahwa panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita. Karena apa? Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas kita umatnya. Di mana Ia menjamin, menyertakan semua berkat kemenangan itu bagi kita. Dalam ayat 28 dan 32, saudara, bahwa kalau Dia tidak menyayangkan anaknya, itu diberikan kepada kita. Sudah pasti sertakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita seringkali merasa begitu terpuruk ketika kita mungkin sakit, ketika mungkin kita dalam kekurangan,
ketika kita mungkin banyak masalah, kita seperti sudah merasa bahwa dunia ini sepertinya tidak berpihak sama sekali. Memang dunia tidak berpihak kepada kita, saudara, karena kalau kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, maka kasih kita akan Bapa tidak ada pada kita. Dan memang seharusnya kita hanya mengasihi Allah dan bukan mengasihi dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa kemenangan, ya, panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita. Karena apa? Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bagian ketiga, bahwa dalam panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita, bahwa Ia telah menetapkan bahwa Yesus Kristus menjadi pembela, sehingga tidak akan ada siapa dan apapun yang dapat menggugat kita umatnya. Saudara, saya mau bacakan ayat ini ya, saudara, bahwa ayat 33 dan 34 firman Tuhan berkata demikian. Siapa yang menghukum orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan telah lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus menjadi pembela bagi kita, saya teringat seorang seorang wanita yang didapati berbuat zina, dan ahli Taurat, orang Farisi datang melaporkan itu kepada Yesus, bahwa ini telah kedapatan berbuat zina. Lalu kemudian Tuhan katakan, siapa yang tidak berbuat dosa, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, lemparilah dia dengan batu, karena memang hukum Taurat berkata demikian. Lalu kemudian saudara, dari antara mereka satu persatu meninggalkan mereka, Tuhan Yesus dan wanita ini. Lalu kemudian apa yang kira-kira wanita ini pikirkan tentang Yesus? Dia pasti akan merasa bahwa orang ini akan menghabisi dia. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia justru menjadi pembela bagi wanita ini. Bukan karena dosanya. Membela bukan karena dosanya, tetapi menjadi pembela atas pribadinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya pembela seperti Yesus, kita harus sadar bahwa tidak akan ada siapa dan apapun yang dapat menggugat kita. Sehingga kalau setiap hari kita diintimidasi dengan begitu banyak hal di dalam dunia ini yang itu mungkin memberatkan hidup kita, kita harus sadar bahwa itu pun tidak akan dapat menggugat kemenangan yang sebenarnya sudah kita miliki. Di dalam Kristus, panggilan Tuhan adalah dasar kemenangan kita. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dipanggil, dengan cara seperti apa Tuhan panggil Bapak Ibu yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa kalau malam ini Bapak Ibu ada bersama dengan saya dalam Zoom ini, itu artinya bahwa Bapak Ibu telah meresponi panggilan Tuhan untuk percaya kepada Dia. Kalau Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan untuk percaya kepada Dia, artinya bahwa Bapak Ibu sudah punya dasar kemenangan itu. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang dikalahkan, tetapi bahkan kita lebih dari pemenang. Bukan karena apa yang kita lakukan. Ingat bahwa kemenangan yang kita peroleh itu bukan karena apa yang kita usahakan dan upayakan, tetapi karena apa yang sudah dilakukan Kristus di kayu salib. Ini adalah dasar kemenangan kita. Hal yang kedua, bahwa kasih Tuhan adalah kekuatan penjamin kemenangan hidup kita. Kalau pertama kita sadar nih, dasar kemenangan kita itu karena panggilan Tuhan, dan saya sudah meresponi panggilan Tuhan. Itu yang mendasari. Lalu yang kedua adalah bahwa kita harus tahu bahwa kasih Tuhan adalah kekuatan
dalam menjamin kemenangan hidup kita. Kasih Yesus Kristus yang kuat mengikat kita kepadanya sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, atau bahkan maut sekalipun. Sekalipun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, kasih Yesus Kristus yang kuat mengikat kita kepadanya. Saudara, saya teringat sekali ketika anak saya umur sekitar 3-4 tahun lah ya. Di usianya dia ketika itu saya melayani di SCT Let's ya. Lalu kemudian kalau setiap hari Sabtu karena dia libur sekolah gitu ya, saya bawa dia ke kampus. Karena saya naik motor, saya selalu bawa kain untuk mengikat dia dengan tubuh saya. Supaya apa? Supaya aman di perjalanan. Kalau dia ngantuk, dia tetap terikat dengan dia. Kalau dia lengah tidak pegangan, dia tetap terikat dengan dia. Saya mau memastikan bahwa anak saya aman sampai di kampus dan kembali aman sampai di rumah. Nah, saudara bayangkan bahwa Yesus Kristus yang kuat mengikat kita kepadanya. Jadi bukan memegang tangan Tuhan, tetapi Dia justru yang mengikat kita kepadanya sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kesesakan, kekurangan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, kita mungkin sering merasa gagal bahwa, aduh Tuhan, saya sepertinya gagal mengasihi Tuhan. Sepertinya upaya-upaya yang kita lakukan, sepertinya tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sepertinya, itu perasaan kita, saudara. Tetapi ingatkah bahwa kasih Kristus itu mengikat kita. Kita tidak pernah dilepaskan, kita tidak pernah terlepas. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita aja yang kadang-kadang merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Kita merasa kita sepertinya ditinggalkan Tuhan. Sama sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan maut sekalipun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Ini kekuatan yang menjamin kemenangan kita, saudara. Yang pertama, kalau kita sudah sadar bahwa panggilan Tuhan atas hidup saya dan saya merespon panggilan itu adalah dasar kemenangan kita. Dan ketika kita sudah sadar bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik kita, maka ingatlah bahwa kasih Kristuslah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita hidup berkemenangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kasih Yesus yang kuat menjadikan kita pemenang atas semua kuasa, yaitu maut, hidup, tuduhan malaikat, pemerintah, kuasa, dan makhluk apapun. Karena semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, orang bertobat, orang menjadi sadar, orang menjadi baik. Itu bukan karena aturan-aturan, saudara. Taurat memberikan kepada kita kesadaran akan dosa. Taurat membukakan bagi kita tentang dosa. Tetapi Kristus dinyatakan bagi kita tentang pengampunan dosa. Kasih Yesus menjadikan kita pemenang. Bukan karena upaya kita, sekali lagi saya katakan bahwa bukan karena usaha kita, tetapi kasih-Nya. Saudara, kasih adalah kekuatan penjamin kemenangan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan dari rahasia hidup berkemenangan adalah bahwa yang pertama sadari bahwa panggilan Allah bagi kita melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib adalah dasar. Jadi sadar, kita tidak mungkin gagal, kita tidak mungkin kalah kalau kita sadar bahwa saya ini sudah menang. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena disiplin-disiplin rohani yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita merespon panggilan Tuhan, dasar kemenangan kita adalah kayu salib.
Kalau kita sudah sadar, kita sudah punya dasar kemenangan kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua adalah menjalani kehidupan ini adalah bahwa kasih Kristus adalah jaminan kekuatan yang memberikan kepada kita kemenangan. Karena ia memastikan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kita. Wow, saudara. Ada satu kisah nyata, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pernah membaca kisah ini. Sepasang sahabat, pria dan wanita, ini terjadi di China. Kedua sahabat ini, mereka bersahabat sejak kecil. Terus menjadi dewasa dan mereka tetap bersahabat. Sahabat sang pria, dia sebenarnya sangat mencintai sahabatnya ini, tetapi dia tidak berani mengungkapkan karena dia takut nanti ditolak. Nah, sebaliknya sahabat wanitanya ini juga sangat mencintai pria ini, tetapi karena dia seorang wanita, tidak mungkin dia mengungkapkan cintanya kepada pria sahabatnya ini. Sampai pada suatu ketika pria ini akan menikah dengan seorang wanita lain. Orang pertama yang dimintain pendapat tentang kartu undangan yang akan disebarkan kepada calon tamu adalah sahabat wanitanya ini. Dia datang kepada sahabat wanitanya dan dia berkata, menurut kamu ini bagus enggak undangannya? Kasih pendapat dong. Lalu kemudian wanita sahabatnya ini dengan menahan sesak di dada, bahwa orang yang dia cintai akan menikah dengan wanita lain. Namun, karena dia seorang sahabat yang baik, dia memberikan pendapat, oh ini bagus, ini bagus. Saudara, sejak dia tahu bahwa sahabat prianya ini akan menikah, dia mengalami satu kondisi penurunan kesehatan. Dia semakin kurus, sampai pada akhirnya didapati bahwa dia sedang mengidap satu penyakit yang parah. Dia di rumah sakit begitu lama, bahkan di ICU, bahkan keluarganya, orang tuanya, sudah memberikan izin kepada dokter untuk melepas selang-selang atau infus, baik apapun selang yang dipasangkan di dalam tubuh wanita ini. Dengan satu resiko bahwa kalau peralatan medis itu dicabut, maka wanita ini akan lewat. Artinya bahwa dia akan meninggal. Keluarganya semua sudah ikhlas. Semua sudah pasrah dengan keadaan. Karena tidak ada lagi harapan. Di detik-detik terakhir, dokter akan melakukan pencabutan terhadap alat-alat kesehatan yang menempel dalam tubuhnya. Ada seseorang yang datang. Dia adalah sahabat prianya yang akan menikah itu. Dia minta izin kepada dokter, dia minta izin kepada keluarganya untuk dia berbicara secara pribadi. Dia mohon izin supaya diberikan waktu untuk dia hanya berdua dengan sahabat wanitanya ini. Lalu kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pria ini memegang tangan sahabatnya, sahabat wanitanya. Dan dia berkata di telinganya, karena kondisinya yang sudah sangat lemah. Dia berkata bahwa, aku tidak mau kehilangan kamu. Aku tidak mau kamu pergi. Aku mau kamu tetap di dunia ini. Dan aku akan melepaskan wanita calon istri saya kalau kamu mau menjadi istri saya. Saudara, apa yang terjadi? Wanita ini memang saat itu tidak memberikan respon apapun. Didapati bahwa tekanan darahnya mulai normal. Dari wajahnya ada tanda-tanda kehidupan. Wajahnya mulai memerah. Pada akhirnya ada gerakan dari tangannya, dari kakinya. Ini sebagai satu keajaiban bahwa ada tanda-tanda bahwa kesembuhan sedang terjadi. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ketika wanita ini sadar, hal yang pertama yang dia katakan kepada pria ini adalah bahwa kamu sudah mengatakannya tadi, kalau aku mau menjadi istrimu,
kamu akan melepaskan calon istrimu yang akan kamu nikahi. Dan aku mau menjadi istrimu. Saudara, apa yang terjadi? Wanita ini sembuh, normal, sehat, walafiat. Mereka menikah, mereka berkeluarga, mereka punya anak, dan mereka hidup bahagia. Hubungannya dengan cerita ini dari kasih Tuhan. Saudara, bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami kasih Tuhan. Berikan kepada kita kekuatan, saudara. Saudara, 24 tahun saya menjalani kehidupan pernikahan saya dengan seorang Yongki yang tunanetra. Wah, bukan perkara mudah, saudara. Tetapi karena cinta. Cinta dari siapa? Cintanya Tuhan yang diberikan kepada saya. Yang memberikan kepada saya kekuatan untuk melewati hari-hari. Apa tidak ada masalah? Banyak. Tidak pernah mengalami putus asa. Sering. Tetapi karena kekuatan kasih Allah itulah yang memberikan kepada saya kemampuan untuk melewati, untuk menjalani pernikahan saya dengan seorang tunanetra. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini, apakah kita sungguh-sungguh disadarkan bahwa ternyata kemenangan itu bukan usaha kita, ternyata kemenangan itu bukan pekerjaan kita, bukan perjuangan kita. Sudah kita miliki melalui Kristus ketika kita meresponin panggilannya. Tinggal bagaimana ketika kita sudah mendasarkan kemenangan itu melalui salib Kristus. Kita menjalani kehidupan kita ini di dalam kasih-Nya Kristus. Kasih memberikan kepada kita kekuatan. Saya sering ditanya oleh sahabat-sahabat saya, ya kok kamu bisa sih? Apa sih yang nggak bisa? Kalau ada cinta di hati saya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bahwa syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu, ya dikatakan selalu, bukan kadang-kadang, tetapi selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itulah sebabnya kehidupan kita adalah seharusnya kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Tetapi ketidaksadaran kita akan kemenangan yang sudah kita miliki itulah yang membuat kita seringkali kalah, dan kalah. Kisah 2 ekor anjing dan Soiko Yokoi yang tidak sadar bahwa dia sudah menang, bahwa dia sudah bebas merdeka, yang membuatnya terus bersembunyi. Ketidaksadaran kita akan kemenangan yang sudah kita miliki membuat kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun malam ini Bapak Ibu, saya tidak sedang membagikan teori bagaimana supaya kita menang. Melatih kita supaya bagaimana kita menang. Tetapi saya mau membawa kita sadar, membawa Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kita ini sudah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena salib. Sudah selesai. Sudah selesai. Apalagi yang kita harus perbuat dan upayakan supaya kita menang. Dan ketika kita sudah mendasari kemenangan kita itu, mari kita hidup dengan kekuatan cintanya Tuhan. Kekuatan kasih-Nya Tuhan yang mengikat kita dan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan apapun di dunia ini, baik kelaparan, ketelanjangan, kesesakan, penganiayaan, bahkan maut sekalipun, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
Kami bersyukur Tuhan, bahwa dasar kemenangan kami bukanlah upaya kami, bukan perbuatan kami, tetapi salib-Mu. Tetelestai, sudah selesai. Dan kemenangan itu sudah menjadi milik kami. Menjadi milikku, itulah dasar kemenangan kami Tuhan. Dan bila kami menjalani kehidupan kami di atas dasar kemenangan itu, dengan kasih Tuhan, dengan kasih ilahi, di mana kasih-Nya mengikat kami, dan tidak akan pernah melepaskan kami. Itulah sebabnya kami berani berkata bahwa kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Kristus yang telah mengalahkan dunia, Kristus yang telah mengalahkan maut. Dan kami semua yang dipanggilnya dan meresponi panggilan itu, kami adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Ketika kami disadarkan, bila kami terus sadar diri bahwa aku ini umat pemenang. Aku adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yes, luar biasa. Amin, 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 Ibu Mia. Saya diteguhkan kembali. Malam hari ini di antara kita ini banyak header-header, ya. Saudara tahu anjing header itu anjing yang paling galak, yang paling jago. Tapi kenapa dia selalu takut sama bulldog, ya? Nah, kita ini adalah orang-orang yang seperti anjing-anjing header, saudara. Kelihatannya gagah, berani, perkasa. Tapi sebenarnya seringkali kita kalah sama si bulldog. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa iblis itu sebagai seperti singa yang mengaum-ngaum aja, ingin menelan. Tapi sebenarnya dia nggak bisa, dia sudah ompong. Ya. Nah, malam hari ini kita berterima kasih ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mia, meneguhkan kembali herder-herder yang takut kepada bulldog. Ya. Nah, ini satu ilustrasi yang sangat luar biasa. Siapa yang mau ingin dengar malam hari ini, ada header-header yang ingin bersaksi, silakan Pak Min. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mia, buat firman dan kebenarannya yang begitu luar biasa. Mengingatkan, menginspirasi sekaligus menguatkan kita bahwa segala sesuatu itu dari Dia, bagi Dia, oleh Dia ya. Jadi Roma katakan seperti itu. Jadi Tuhanlah sumber kuatku, Tuhanlah gunung batuku. Jadi memang bukan karena perbuatan, bukan karena hebatnya kita, bukannya besarnya pelayanan kita, bukan begitu banyaknya pengorbanan kita untuk Tuhan, tapi karena memang kemenangan itu sudah ada ya. Saya dapatkan karena salib ya, karena salib yang sudah memberikan kita kemenangan. Jadi tidak ada yang perlu disombongin ya, dan tidak perlu ditakutin apakah itu bulldog ataupun tiger ya, karena kita sudah sesungguhnya sudah memiliki jati diri seorang pemenang, karena Yesus telah memenangkan kita di atas kayu salib. Nah, itu luar biasa sekali. Juga memotivasi saya bahwa kita harus bangkit, kita harus menang dalam segala pergumulan kita yang tadinya terkadang membuat pikiran kita goyah, membuat pikiran kita mudah menyerah dan tak berdaya. Ternyata itu hanya tipu daya iblis. Hari ini kita harus menang, kita harus kuat. Baik teman-teman, jika ada dapatkan sesuatu yang dari firman dan kebenaran hari ini, jika teman-teman ada yang mau bersaksi atau mau meneguhkan, atau ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung dengan Ibu Mia, silakan. Kami tunggu. Silakan. Komen. Yap. Pak Budi, silakan. Bro Budi. Mau nanya sedikit aja komen. Ya, tadi kan disebutkan bicara tentang kemenangan. Saya mau tanya aja, kemenangan yang disebut kemenangan itu kemenangan dari apa ya? Maksudnya kita disebut berkemenangan atas apa gitu kan? Tadi kan maksudnya cuma dari tadi berkemenangan doang, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau tanyain dari kisah yang tadi tuh, kisah yang terakhir kan, yang yang ceweknya di rumah sakit itu bagaimana dengan calon istrinya ya? Itu aja sih. Karena gini, itu cerita itu maksudnya tadi kan katanya berkaitan. Itu sih cuma mau nanya bagaimana dengan nasib calon istrinya kan, sehingga tuh pemudanya begitu gampang ninggalin calon istrinya kayak gitu kan untuk cewek itu kan. Ini pertanyaannya langsung kepada Bu Mia nih.
Iya. Selamat malam Pak Budi Setiawan. Wah, Ya, pertanyaan yang luar biasa. Nah, jadi kemenangan, iya, sorry tadi saya nggak jelaskan ya, bahwa kemenangan itu orang seringkali menganggap kemenangan itu kalau kita lomba lalu kita menang. Ya, pertama. Lalu yang kedua, kita ngadepin masalah lalu kita menang. Nah, kemenangan bisa terjadi seperti itu. Lalu kita mengalami lemah iman, tetapi pada akhirnya kita menang karena kita sadar bahwa oh Tuhan mengasihi saya. Jadi kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan dari berbagai segi kehidupan kita yang sebenarnya setiap hari itu kita butuh kemenangan gitu loh. Karena apa? Kita ini kalau kita kalah gitu, maksudnya kita mengalami kekalahan. Kekalahan itu apa? Kekalahan yang dimaksud itu apa? Kita menjadi tidak berpengharapan, ya berarti kita kita kalah terhadap intimidasi si iblis. Oh, kamu nggak ingat masa lalumu kayak apa, misalnya. Kita pun bisa menjadi kalah. Tetapi bagaimana supaya kita menang? Ya kita, memang Yesus sudah mati untuk saya, bahkan ketika saya masih berdosa, dia sudah mati untuk saya. Sehingga kita bangkit dan kita berkemenangan. Jadi sebenarnya kalau mau dijelaskan tentang kemenangan itu apa, wah, itu sangat-sangat luas. Tetapi kenapa saya nggak jelaskan itu terlalu ini. Tetapi intinya bahwa dalam setiap sisi kehidupan kita itu dibutuhkan satu kemenangan demi kemenangan. Kemenangan dari dosa, kemenangan dari rasa sakit, bahkan kemenangan dari kesulitan-kesulitan kehidupan itu dibutuhkan kemenangan untuk kita jalani hidup kita. Itu pertanyaan kedua. Kita tahu ya, kalau segala sesuatu itu kalau udah cinta sejati itu ternyata memang cinta sejatinya yang menang. Artinya tadi Pak Budi tanya ya, aduh gimana itu ceweknya? Ya tentunya dengan legowo, dengan ikhlas, karena dia tahu bahwa memang sahabatnya ini adalah cinta sejatinya. Jadi ternyata kalau memang udah kehendak Tuhan, ternyata semuanya baik-baik saja gitu ya. Nggak dikomplain, nggak diprotes, atau tidak jadi patah hati gitu ya, karena dia tahu bahwa ternyata memang kehendak Tuhan untuk dia menikah dengan sahabatnya. Itu Pak Budi Setiawan, saya nggak kepikir, ada yang berpikir gimana itu perempuannya ya gitu ya. Pak, coba cari kisahnya Pak, ada di internet Pak kisahnya. Saya cuma namanya lupa, itu terjadi di China, dan mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya anak. Dan itu bahkan difilmkan itu. Ya, thank you. Pak Budi. Karena tadi gini Om John, tadi kan dibilang kalau dasar kita untuk mencapai kemenangan kasih Kristus, saya aminin. Tapi kan kita kan dalam kehidupan nyata ya, injak bumi gitu kan. Tadi kan disebutkan berulang kali bukan upaya kita, bukannya kerja keras kita. Karena kalau memang dasar itu iya, kesadaran kita iya. Tapi menurut kalau pemikiran saya tetap ada upaya dari kita untuk menang loh. Menurut saya pribadi ada upaya, kesadaran tentang kasih Kristus dalam hidup kita iya. Kesadaran tentang panggilan Kristus dalam hidup kita iya. Itu mutlak dalam hidup kita. Tapi untuk tetap berperang dalam kemenangan misalnya dalam kehidupan kita yang nyata, menurut saya sih tetap ada upaya kita gitu. Makanya tadi kenapa saya tanya, karena tadi kan berulang kali dibilangin bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Memang betul bukan upaya perbuatan kita, tapi menurut saya secara pribadi sebagai manusia yang sekarang masih terus berjuang untuk sampai di titik sana kan. Ini kita kan belum tahu nih, jujur dalam tanda kutip nih, belum tahu apakah nanti kita menyelesaikan pertandingan kita sampai selesai apa enggak kan. Nah itu kan menurut saya kan perlu upaya kita, bukan cuma kesadaran doang. Kesadaran iya, tapi perlu upaya kita. Makanya tadi saya tanya itu aja sih, Bu Mia atau Pak Amin, Coach Om John yang saya mau tambahin aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertama kan dasarnya panggilan. Yang kedua jangan lupa Pak, bahwa kasih itulah yang memberikan kita kekuatan. Jadi kekuatan kita memang bukan dari diri kita sendiri. Bukan dari upaya dalam artian kekuatan kita, tetapi kasih Allah. Ya, kasih bagian yang kedua tadi, jangan lupa dasarnya panggilan Allah, kita responin. Yang kedua adalah kasih Tuhan itu yang menjamin kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sehingga kita berkemenangan. Ada orang yang misalnya ada orang yang berjuang mati-matian untuk gimana caranya supaya tidak berhutang. Ada orang yang berjuang mati-matian gimana supaya tidak bohong. Perjuangan gitu ya. Tetapi ada orang yang dikasih Tuhan untuk tidak berbohong itu tidak butuh perjuangan. Kenapa?
kasih Tuhan itu menguasai kita, nggak ada pikiran untuk berbohong. Ini contoh sederhana ya Pak Budi ya. Jadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kita itu karena kasih. Jadi bukan lagi sebuah perjuangan yang jadi saya ingat ya, saya mengutip istilah atau apa namanya kata-kata Pak Edi Leo. Ya, itu sudah berapa tahun lalu. Jadi kalau pokok anggur itu kalau ranting anggur itu menempel pada pokok anggur gitu ya, maka ranting itu akan berbuah. Ranting itu tidak butuh ngeden untuk bisa berbuah anggur. Dia akan otomatis berbuah. Jadi maksudnya bahwa kasih Tuhan dan kita nempel dengan kasihnya Tuhan, di mana Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita, tidak pernah melepaskan kita, bahkan dia mengikat dengan kita. Kasih Allah itu untuk kita melakukan atau kita mengalami kemenangan demi kemenangan itu tidak butuh perjuangan yang berarti. Karena apa? Kan kita mengalami kasih Tuhan. Contoh tadi, bahwa gimana caranya supaya nggak bohong. Nggak ada pikiran seperti itu. Karena apa? Kan di dalam hati mengalami kasih Tuhan, bahkan tidak berpikir sama sekali untuk berbohong. Itu contoh sederhana. Dan ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang kita rasanya kok berjuang apa istilahnya, misalnya mengalahkan, berjuang atau mengalahkan keterikatan pornografi, berjuang sampai mati-matian gitu ya, mengusahakan supaya kita menang. Kenapa sampai berjuang seperti itu? Dan tentunya mungkin dia belum mengalami kasih Tuhan, udah percaya kepada Yesus tetapi kasihnya Tuhan, sehingga dia harus berjuang dengan kekuatan sendiri. Gimana caranya saya bisa mengalahkan, menang dari pornografi? Itu contoh ya. Mungkin Pak John akan tambahkan, Pak John. Silakan Pak John. Ya, saya mau tambahkan ke Pak Budi bahwa wanita itu saya lupa namanya Pak Budi. Jadi nanti ditolong dicari aja. Wanita yang ditinggal oleh calon suaminya. Tadi ini ada WA dari Ibu Sipora ya. Dia katakan, saya juga ikhlas suami saya dengan sahabat saya, Ibu Mia. Nah, ini luar biasa. Ini menyadari bahwa kehidupan ini hanya titipan Tuhan ya. Saya juga seperti Ibu Mia katakan barusan ya, bahwa kita sebenarnya tidak perlu berdarah-darah untuk mempertahankan kemenangan ini. Kita sadari saja bahwa Kristus sudah menang atas maut, ya, sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita sebenarnya adalah umat pemenang, tapi kita tidak menyadari kita adalah umat pemenang. Sehingga kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga berdarah-darah, lecet-lecet semua. Nah, kalau itu kita lakukan terus, ya kita akhirnya masuk kepada fase yang capek deh. Ya, jadi sebenarnya kita ini malam ini diberikan kekuatan lewat kebenaran firman. Saya mengutip satu ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Berarti pemenang ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, ini tambahan saja buat teman-teman yang ada bahwa we are the winner. Kita sebenarnya adalah orang yang adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Cuma seringkali kita tidak menyadari seperti tentara Jepang ini. Tidak menyadari bahwa peperangan sudah selesai, sudah merdeka. Dia masih merasa bahwa terintimidasi pikirannya. Kita seringkali mengatakan, ya saya kalah. Saya juga demikian, Bu Mia. Bukan malam ini saya sudah menang, tapi saya katakan saya seringkali terintimidasi. Saya tahu sebenarnya saya sudah menang, saya adalah umat pemenang. Tapi seringkali ini, bulldog ini seringkali datang dan meneror saya. Itulah kuasa setan. Thank you, Ibu Mia. Pak Budi, jelas ya? Haleluya. Ya, silakan teman-teman jika ada lagi. Jadi saya diingatkan ini bahwa kita ini status kita kan sebagai anak Allah. Karena kita di kemenangan Yesus di atas kasar sama memenangkan kita. Jadi status kita ini anak Allah yang memang sudah mengalami kemenangan, tapi terkadang kita masih terkungkung, terjebak oleh intimidasi atau mindset kita yang salah. Ya, sebenarnya benih ilahi sudah ada dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita itu
tidak menyadari bahwa kita punya potensi untuk mengalahkan, menaklukkan segala dosa, kelemahan, segala sakit penyakit, segala pergumulan-pergumulan kita. Jangan sampai itu lebih besar. Allah bilang bahwa kuasaku lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Jadi memang itu yang sebenarnya kita harus miliki, kesadaran itu. Begitu ya Bu Mia ya. Betul Pak. Betul Pak. Oke. Silakan mungkin dari Bu Lice ada yang mau ditanya? Nggak ada Pak, udah jelas sekali. Terima kasih Bu Mia untuk firman-Nya. Berkati Bu Lice. Terima kasih Bu. Ya, dari Pak Koy ada, Bro? Nggak ada, Pak. Bu Nelin Ginting, Bu Nancy. Di absen ya Pak. Ibu Sarah. Mikrompis ini biasanya nih. Tani Krompis. Oke, dari Singapura. Kira-kira ada teman-teman mewakili? Ada yang mau ditanya? Mumpung Bu Mia sedang ada di tengah-tengah kita. Ibu Mariana Kareri. Mana Ibu Mariana? Atau ada yang mau bersaksi nih? Siapa yang suka jatuh bangun dengan pergumulannya? Salam Pak John, salam Pak Minardi, salam Bu Salam. Ya, dan semua. Bu Mariana. Wah, sangat powerful. Maria. Bukan lagi itu apa? Menyadarkan. Satu lagi juga kadang itu kalau sebelum melayani Tuhan, tiba-tiba iblis bilang, ayah, kamu itu siapa? Kadang gitu langsung kayak benar tidak itu gitu. Tapi kadang kayak macam Tuhan kan setia, dia tiba-tiba kasih ingat firman-Nya bahwa aku tetap menyertaimu sampai akhir zaman. Iya, ini bisa ada. Iblis, kau tidak ada hak mau sembuh atau tidak orang yang saya layani. Kau tidak ada hak. Intinya saya sudah layani dia dalam nama Yesus, semuanya itu sudah selesai. Itu saja yang menguatkan saya. Jadi terima kasih, sangat menyadarkan dan menguatkan. Puji Tuhan. Ya, putus ya. Saking semangatnya nih. Oke. Ada lagi? Kita tunggu. Ibu Stara, biasa Ibu Stara ini Bu Stara atau Bu, silakan Bu. Jika ada Bu, saling memberkati kita malam ini. Bagaimana pengalaman tentang jatuh bangun? Makasih Bu Mia. Ya, saya sorry ya. Terima kasih banyak ya, Tuhan berkenan kepada, dia bilang kepada Bu Stara, bukan apa yang Stara lakukan saat Stara masih berdosa ya. Panggilan Tuhan. Ya, terima kasih. Iya, benar ya. Semuanya itu sudah kita harus kita pakai salib di yang kita sering pakai, kita mesti tahu ya. Sudah selesai. It is done. Finish ya. Jadi tadi saya udah dikuatkan ya. Ya, terima kasih, itu aja Ibu Mia ya. Kasih menutupi segalanya. Cuma ya kalau saya di tempatnya yang perempuan itu, waduh, saya kebetulan juga udah sayang sama laki itu. Nah, itu sedikit bisa-bisa saya nggak mau lagi cari yang pasangan lain. Jadi itu aja yang saya tadi udah ceritanya udah seru. Tiba-tiba kembali lagi, ya kan? Saya pikir justru perempuan yang satu mau menyerahkan dengan ikhlas. Tapi terbalik, Bu. Ya itu saja ya. Tapi kasih menutupi segalanya. Terima kasih, Bu Mia. Haleluya. Ada yang punya pengalaman seperti ini kali ya? Ya, Tuhan tolong kiranya. Nanti dititipkan ceritanya. Oke. Masih ada lagi, teman-teman? Kita tunggu kesempatan kita untuk bercerita, sharing, bila perlu ada kesaksian, karena dengan kesaksian yang penuh dengan kasih karunia akan menaklukkan, mematahkan segala kelemahan-kelemahan kita, bahkan dipuji daya iblis juga dipatahkan dengan kesaksian.
Oke, teman-teman ada lagi? Silakan. Ada banyak sebenarnya kesaksian malam hari ini. Pak Erwin. Ya. Bulita, ya mungkin. Mereka malu-malu kucing, kucingnya nggak mau. Ada Pak Erwin ya? Bro Erwin mana Erwin? Tadi. Siap, Komandan. Silakan, Bro. Iya, terima kasih Bu Mia buat firmannya ya. Rahasia hidup berkemenangan ya, ini luar biasa ya. Supaya kita tidak jatuh ya di dalam kekalahan-kekalahan kita ya. Tentunya kita harus banyak yang mengandalkan Tuhan ya. Banyak selalu melekat di hidup kita kepada Tuhan ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Tentunya dengan kerohanian kita ya setiap hari ya. Supaya tetap hidup kita berkemenangan tiap hari. Karena iblis itu kan siap ya kalau kita lengah sedikit ya, pasti seperti singa yang mengaung-ngaung pasti akan menerkam kita ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan ini ya, gampang sekali ya. Kelemahan-kelemahan kita pasti iblis tahu. Tetapi kalau kita mau hidup berkemenangan setiap hari, tentunya kita harus menjaga sikap kita, hati kita, pikiran kita, terutama ya mulut kita ini ya. Mulut ini yang dapat membawa kita kebinasaan ya. Supaya mulut kita jaga, jangan merendahkan orang, jangan pikirannya negatif terus ya. Jadi kita harus melakukan banyak sekali proses yang harus kita alami setiap hari ya. Tentunya dengan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus ya. Itu yang saya dapat ya. Pokoknya kita harus melakukan semua kehendak Bapa yang di sorga. Terutama kesombongan ya. Itu awal dari kehancuran bagi kita ya. Kalau kita sombong, merasa ini, merasa jago di dalam kerohanian ya, merasa pintar. Wah, kalau dia udah merasakan egonya sendiri bahwa dia bisa segala-galanya, itu yang dapat meruntuhkan kita ya, kita pasti akan jatuh. Tetapi kalau kita mau hidup berkemenangan setiap hari, tentunya kita harus menjalankan proses-proses dari Tuhan. Yaitu kita harus tetap selalu mengandalkan Roh Kudus juga, setiap hari kita minta penyertaannya, menuntun, membimbing kita. Ini benar-benar luar biasa firman Tuhan ya. Ini mengajar kita semua supaya kita hati-hati ya, kata jangan sampai jatuh ya di dalam dosa ya. Karena dosa itu gampang sekali ya yang kita alami ya. Di 1 Tesalonika 5 juga ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini satu firman Tuhan banyak ya yang kita, kalau kita baca ya, banyak sekali firman Tuhan itu nasihat-nasihat, mungkin mengilhamkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang penuh berkemenangan setiap hari. Itu luar biasa yang saya alami juga pada saat-saat ini ya. Tuhan baik ya, walaupun hidup saya juga ya kalau dipikir-pikir ya biasa-biasa aja, tapi Tuhan tahu segala ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita. Yang penting kita bawa dengan penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu sih yang saya dapat, Pak Min. Terima kasih banyak, Pak Min, buat waktu yang diberikannya. Oke, thank you, Bro Erwin, atas peneguhannya ya. Jadi memang kita harus berjaga-jaga dan kita harus selalu menjaga supaya kita tidak jatuh dari kelemahan-kelemahan kita. Jadi tiga yang kita kenal sebagai hambatan, sebagai masalah penyebab dasar kita jatuh, salah satu karena kita kurang disiplin rohani untuk menaklukkan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang selalu menggerogoti gaya hidup kita dan pikiran kita. Oke, mungkin teman-teman ada lagi tambahan? Ibu Lita, silakan Bu. Ibu Lita masih monitor? Ya, Shalom. Shalom Bu. Ya, Shalom. Ya, saya cuma menambahkan bahwa
Ya, bagaimana kasih Kristus begitu besar ya buat kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu, sehingga kadang-kadang kita juga ya kayak lupa bahwa Tuhan kasih itu besar buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi ya terima kasih juga buat firman hari ini menegur kita. Jadi kita tidak boleh, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan tadi dibilang ada bulldog segala. Jadi kita jalan terus walaupun kita diproses, tapi kita mau terus bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut karena kasih Kristus begitu besar, dan saya percaya setiap hari ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya. Sehingga kita tidak boleh, kita terus bersandar kepada Tuhan dan kita tidak boleh keluar dari apa kita percaya bahwa kita sudah dipanggil, ada panggilan, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah pakai kita dan kita terus berjalan sebagai karena kita dasar kemenangan kita adalah Yesus Kristus yang menjadi pembela kita setiap hari. Itu sih. Terima kasih dan berkati. Oke, thank you Bu Lita sudah melengkapi ya, meneguhkan juga. Jadi memang kita ini supaya kita tetap kuat dan teguh, kita jangan lepas dari seperti pohon anggur, tidak lepas dari pokoknya, kita carangnya. Kalau kita lepas dari pokoknya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi sama dengan kekuatan kita, kemenangan kita tuh jangan sampai luntur, karena kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup tidak tertanam di dalam komunitas, hidup tidak mempraktekkan firman Tuhan, hidup tidak mengandalkan kasih dan kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang penting ya. Karena sesungguhnya kemenangan itu sudah disiapkan, dimenangkan kepada kita. Kalau kita lari dari kebenaran itu, kemenangan itu akan hilang ya. Oke, thank you. Mungkin teman-teman jika masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau didoakan khusus, silakan. Nanti biar kita bantu, kita dukung doa. Jika ada pergumulan khusus yang mau didoakan, silakan, boleh dibuka mic-nya atau di chat. Di chat kita akan buka, kita akan doakan. Oke, sambil menunggu, jika ada teman-teman, silakan. Pak John, ada tambahan lagi? Ibu Mia, saya mau tanya ke Ibu Mia untuk kita semua ya. Sebenarnya kan kita menyadari ya, firman Tuhan begitu jelas dan gamblang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk malam hari ini disampaikan oleh Ibu Mia. Tapi kenapa seringkali kita itu mudah sekali terintimidasi, mudah sekali termakan teror oleh si bulldog ini, ya si jelek ini, sehingga kita firman Tuhan yang kita pegang itu hilang begitu aja gitu, dan kemudian kita mengalami peperangan pribadi. Itu bagaimana Ibu Mia mungkin bisa kasih ke kita tips-tips untuk supaya tetap hidup dalam berkemenangan? Kehidupan ya, jadi kan kenapa sih orang kok gampang terpengaruh gitu ya, sehingga mudah jatuh, kalah lagi gitu ya. Nah, masalahnya di mana? Nah, persoalannya adalah bahwa kita ini kan sumber yang mengisi yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita itu kan sumbernya banyak ya Pak ya. Maksudnya artinya bahwa kiri kanan, depan belakang kita dengar, medsos apalagi tuh, melek mata udah scroll medsos gitu kan. Terus masalah-masalah kehidupan gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kita lebih banyak mengizinkan apa yang dari dunia ini mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jadi waktu kita, perhatian kita, pikiran kita lebih banyak kepada informasi lah apapun yang dari luar, bukan dari kebenaran. Ini masalahnya. Kita kasih waktu untuk kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan.
dalam sehari. Ini masalah, Pak. Jadi ini memang masalah. Saya ada di dalam komunitas. Jadi sebenarnya gereja ini gereja yang kami mentor gitu dari berapa tahun lalu, dan saya tetap ada di situ karena waktu itu saya ditugaskan untuk saya mendampingi dalam implementasi sistem yang kami sudah buat. Jadi saya tetap di situ ya. Jadi di gereja ini bahkan sekarang peserta ibadah pagi, doa pagi gitu ya, yang awalnya hanya dari 3-4 orang ibu-ibu yang sedang dalam masalah gitu ya, hari ini sudah tembus 500 lebih hari ini ya. Jadi semakin hari terus bertambah gitu ya. Bahkan udah pesertanya itu nggak cuma dari Indonesia, ada dari 13 negara. Indonesia sendiri sudah ada 55 kota di seluruh Indonesia pesertanya. Nah, maksudnya apa? Kenapa saya saksikan ini? Saya ngalami dan saya ikut bersama-sama bertumbuh di sana. Jadi setiap firman yang disampaikan pada hari Minggu itu dibahas setiap hari selama seminggu di dalam doa pagi. Pertama. Yang kedua, tema khotbah hari Minggu, setiap pribadi itu membuat renungan sesuai dengan tema hari Minggu itu. Nah, renungannya dikirim kemana? Dikirimkan ke grup-grup masing-masing. Namanya V-Club. V-Club itu Victory Club. Jadi setiap orang, setiap pagi harus mengirimkan renungan apa yang dia dapat dari firman Tuhan yang dia baca. Nah, ternyata ini memberikan efek yang luar biasa loh, Pak. Karena apa? Perenungan firman tidak hanya didengar pada hari Minggu atau pada waktu komsel, tetapi setiap hari. Nah, setiap hari pun itu nggak cuma dengar khotbah, tetapi dia sendiri juga harus buat renungan, disaringkan ke teman-teman satu grupnya. Jadi kenapa kita ini kok kalah mulu gitu ya? Karena kalau mau jujur, apa yang kita izinkan untuk masuk ke pikiran dan hati kita sepanjang hari itu akan menentukan apakah kita akan kalah atau akan menang. Gitu. Masalahnya di situ sebenarnya. Jadi kalau yang kita masukkan, kita izinkan masuk mengisi pikiran kita adalah hal-hal duniawi, kekalahan, ya, hal-hal yang memang sifatnya duniawi, ya jangan harap kalau kita menang dalam artian kita ngalamin gitu ya. Kemenangan kita sudah punya, kita sudah sadar. Tetapi kenapa kita ngalamin? Karena kita lebih percaya sama buldog-buldog tadi. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita mau itu sebenarnya pikiran dan hati kita dalam kendali kita. Kita mau isi apa dalam hati dan pikiran kita itu tanggung jawab kita. Apa yang lewat berseliweran di mata kita, di pikiran kita, di telinga kita itu mereka netral. Yang lewat di medsos itu pun netral. Jadi saya punya ilustrasi ini, saya sering ingat ya, saya sering bawakan ini. Jadi kita tidak bisa melarang burung terbang berseliweran di atas kepala kita. Kita nggak bisa melarang. Tetapi kita bisa menolak kalau dia sudah mulai bersarang di kepala kita, dia bertelur di situ, dia ngerami telurnya di situ, dia berak di situ, dia buang kotoran di situ. Itu yang kita bisa cegah. Jadi artinya sekarang tergantung kita mau isi apa pikiran dan hati kita ini. Apakah kita mau isi firman yang penuh dengan kasih Tuhan, atau mau kita isi dengan berita-berita yang berseliweran datang, tak ada habisnya itu, gitu Pak. Ya, luar biasa jawabannya ya. Luar biasa ya. Tergantung Komen Om John. vitamin apa yang kita konsumsi setiap hari ya Bu ya? Vitamin firman atau vitamin Om John komen. Silakan. Ya, lanjut. Mau bantu jawab sedikit apa yang ditanya Om John. Nah, tadi seperti yang tadi saya tanya juga Om John komen. Kesadaran kita akan kasih Kristus, kesadaran kita akan panggilan Kristus dalam hidup kita itu mutlak penting, kita harus sadar, kita harus ngerti itu paham, itu dasar. Tapi memang untuk menang dari misalnya yang tadi Om John bilang, saya nggak pornografi lagi, saya nggak judi lagi, saya nggak mabok lagi, itu yang sekarang ini Abah ajarin nih melalui disiplin rohani, merenungkan firman Tuhan, berkomunitas. Nah itu kan kalau saya bilang itu upaya kita. Makanya tadi kalau waktu dibilang kita nggak berupaya apa-apa, makanya tadi saya langsung tanya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin beda
beda pemikiran. Kalau saya pribadi itu yang Abah Love ajarkan juga gitu kan, kita harus disiplin rohani, kita harus membangun manusia rohani, kita di kompak, kita harus bertindak. Itu kan upaya-upaya kita ya menurut saya. Itu yang kita lakukan. Dasarnya apa? Dasarnya itu dia kasih Kristus dalam hidup kita. Dasarnya panggilan hidup dalam kita. Nah, waktu kita lakukan itu, maka kita akan menang. Sebenarnya contoh yang tadi bilang pornografi. Saya terikat dengan pornografi. Kalau saya cuma hanya mengandalkan kesadaran, oh iya, ada kasih Kristus dalam hidup saya gitu, ada Roh Kudus dalam hidup saya, terus tapi saya nggak bertindak untuk menjauhkan handphone saya dari konten-konten itu, grup-grup saya yang dari grup-grup yang kayak begitu, maka saya akan terus terikat. Atau mungkin misalnya saya terikat dengan apa lagi nih, kalau saya nggak berupaya, ini sih pemikiran saya, tetap ada upaya dari kita untuk melakukan itu, bertindak itu, sehingga dengan demikian ya akan menunjukkan hasil. Iman itu kan, percaya itu kan bukannya hanya diem saja kan. Percaya itu kan aktif bergerak gitu kan, melakukan sesuatu. Kita disebut percaya beriman sama Tuhan ketika memang kita melakukan sesuatu. Kita disebut percaya sama Yesus waktu kita buka hati, kita terima Yesus, itu kan upaya kita. Walaupun memang Roh Kudus lah yang menggerakkan, Roh Kudus yang menginspirasikan, tapi ada upaya kita kan dengan merenungkan firman Tuhan, dengan cari tahu tentang siapa Tuhan. Nah, itu pandangan saya ya. Artinya ada upaya kita. Kalau enggak, kalau cuma kita bilang saya sadar Yesus adalah Tuhan, karena gini, banyak orang di luar sana tahu siapa Yesus. Banyak orang di luar sana tahu Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi kenapa mereka nggak pernah percaya? Kenapa mereka tetap menutup diri? Karena memang mereka nggak melangkah untuk mencari kebenaran itu. Mencari kebenaran itu artinya mereka datang bertanya, mereka nggak cari tahu lebih lanjut lagi dengan mungkin baca firman. Mereka nggak, mereka cuma oh ya sekedar gitu aja. Maka itu mereka nggak percaya. Jadi yang saya mau tambahin itu tetap bagi saya ada upaya dari kita untuk menang dari itu. Bukan sekedar hanya kesadaran tentang Tuhan, kesadaran tentang kasih Tuhan. Kalau cuma mentok di situ, menurut saya tuh kayaknya kurang afdol. Maka itu tadi pas waktu berulang kali dibilang, mohon maaf ya, berulang kali dibilang, ini bukan upaya kita, ini bukan disiplin-disiplin rohani. Berarti yang kemarin diajarkan oleh Abah Love juga agak bertentangan dengan apa yang diberitakan malam ini, karena tadi kan ditekankan berulang kali bukan upaya kita, bukannya disiplin rohani kita. Ya itu sih, itu mohon maaf saya mungkin agak sedikit bertentangan sedikit, tapi saya pikir ini isi pikir dari hati saya gitu loh maksudnya. Mohon maaf ya. Pak Budi, ya Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Saya mau meluruskan ya Pak ya, supaya kita satu bapak, kita satu induk, kita satu wadah gitu loh. Jadi tidak ada pertentangan. Jadi maksudnya begini Pak, supaya Pak Budi yang dimaksudkan Pak Budi adalah upaya-upaya itu betul. Dan apa yang saya katakan upaya ini bukan karena upaya kita, adalah maksudnya begini, bahwa ketika kita melakukan bukan semata-mata kekuatan kita untuk mencapainya, tetapi ada kasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melakukannya gitu loh Pak Budi. Jadi pandangan Bapak saya terima 100%, saya setuju gitu ya. Saya setuju, dan saya juga tidak merasa bahwa saya berbeda pandangan. Saya tidak merasa saya berbeda pandangan dengan Pak Budi. Cuman mungkin yang saya maksudkan dengan yang Pak Budi maksudkan itu ada sedikit perbedaan. Upaya yang saya maksudkan adalah bahwa kita berupaya untuk kita, itu sudah menjadi kita. Tetapi dasar kasih Allah itulah. Jadi contohnya begini, untuk berjuang untuk melakukan sesuatu, kalau dengan kekuatan kita tanpa kasih Tuhan, itu tidak mungkin, gitu ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itulah yang saya maksud. Jadi pertama dasarnya adalah salib Kristus, kedua kasih Tuhan itu yang memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan itu. Jadi bukan berarti bahwa disiplin-disiplin itu salah, tidak. Saya juga melakukannya. Saya juga di Abah Love, saya tahu itu. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika kasih Tuhan itu menguasai kita, maka ada kemampuan. Tadi kan saya juga jelaskan kan bahwa kasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita menjalaninya, kemenangan demi kemenangan. Gitu Pak Budi ya. Clear ya Pak Budi ya. Saya berharap bahwa tidak ada pertentangan Pak. Saya juga tidak merasa ditentang sama Pak Budi. Kita satu paham, kita satu pemahaman, mungkin memandangnya saja dari sudut pandang yang berbeda gitu ya.
Itu saja Pak John, terima kasih. Siap Bu Mia, thank you. Jadi hidup nih kan sharing kita kan. Saya mah cuma mancing. Lanjut Om John. Ya, jadi kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan. Jadi tetap ada upaya di dua belah pihak ya. Jadi dalam kita mengerjakan bagian kita, kita tahu bahwa Tuhan tetap menjadi pembela kita. Jadi kita tidak berjuang orang diri, tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang selalu. Ibu Mia tadi menegaskan bahwa hidup berkemenangan adalah hidup yang menyadari bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa kita ada bagian kita yang untuk melaksanakan semua itu. Jadi tidak semata-mata Tuhan saja gitu loh. Kok enak banget gitu loh ya. Jadi kita juga berupaya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal ini, hanya sudut pandang yang kita ingin pertemukan malam hari ini. Terima kasih nih Pak Budi, terima kasih Ibu Mia. Saya rasa tambahan dari saya itu aja, Pak Min. Ya. Kita punya satu persepsi yang sama ya, punya iman yang sama, terus supaya ada transformasi pikiran dan hati. Oke, setuju banget ya. Yang paling penting back to basic, back to Bible, dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi, teman-teman ada yang mau minta doa khusus? Kalau tidak, kita akan akhiri ibadah kita malam ini, karena sudah hampir pukul 21, pukul 9. Baik, mungkin dari Ibu Mia ada power statement atau ada ini closing statement sekaligus? Cukup Pak, sudah panjang lebar dalam dan begitu izin minta. Apalagi setelah sharing-sharing dari teman-teman, dan tentunya itu sangat melengkapi, memperkaya kita semua ya. Kalau gitu izin minta Ibu doa berkati kita. Oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa pengertian kami akan kebenaran-Mu akan membawa kami untuk kami lebih mencintai Tuhan. Amin. Bukan supaya kami dicintai, karena kami sesungguhnya sudah dicintai. Amin. Sesungguhnya upaya-upaya kami bukan untuk kami memperoleh kemenangan, tetapi kami menyadarkan diri kami bahwa kami sudah menang, dan kasih-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami hidup berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa setiap kami sudah dimiliki Tuhan, sudah diikat dengan Tuhan, tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dan melepaskan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Karena sesungguhnya apapun yang kami lakukan tidak menambahkan kasih Tuhan berlebih lagi. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna, sudah cukup. Terima kasih Bapa, kami menutup persekutuan kami malam hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita daripada Roh Kudus, kasih sayang Bapa surgawi yang sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya di dalam Roh Kudus menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Selamat malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buat doanya. Ketemu lagi. Budi, ya. Tuhan memberkati semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Berkati semuanya. Amin. Terima kasih Bu Lita. Amin. Yap. Masih ada 10 menit, bantu doa buat saya, Amin. Oh ya?